Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu bersuka cita. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 4 April 2021. Oh ya adik-adik tahu nggak? Hari ini umat Kristen merayakan hari apa ya? Siapa yang tahu? Iya, hari Paskah. Apa sih hari Paskah adik-adik? Hari Paskah yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik diminta untuk berdiri. Kita mau menyanyi lagu Mars Pelayanan Anak GPIB. Adik-adik, kita mau menyanyi lagu Sukacita. Yang pertama, Kidung Ceria 151 yang berjudul Aku Bersukacita. Dan yang kedua, Dia Harus Makin Bertambah. Dengan gerakan ya. Salibnya diberitakan,
Adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik dalam sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menyertai kami selama seminggu yang lalu. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk beribadah. Ya Tuhan Yesus, Tuhan pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita memasuki dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyi sebuah lagu dari Kidung Ceria nomor 140 yang berjudul Firman-Mu Pelita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kayola. Tapi sebelumnya kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan berkati kami, agar firman Tuhan yang kami membaca dan kami dengar, dapat kami mengerti, dan jadikanlah firman Tuhan itu satu pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Pembacaan hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 dan akan dibacakan oleh teman kita dari sektor Epifania, Putri Siloy. Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari
cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang sudah dibacakan oleh teman kita ya. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah loh. Nah, adik-adik siapa yang tahu apa sih Paskah itu? Mencari telur? Bukan, tapi hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam hari Paskah ini, hari Paskah yang penuh sukacita besar. Nah, meskipun peristiwa sebelumnya itu ada rasa duka citanya, ada kesedihannya, tapi di dalamnya itu ada pengikut-pengikut Yesus yang sudah merasa hampa bahwa Tuhan Yesus itu udah gak ada. Jadi mereka itu sudah ada rasa sangat kalau mau dibilang kayak udahlah, kita gak ada Tuhan Yesus lagi, udah kita gak usah pelayanan. Nah, seperti itu. Tapi adik-adik, pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu mereka semua akhirnya merasa tidak semangat untuk meneruskan pelayanannya. Nah, seperti pembacaan kita pada saat ini. Pembacaan kita ini sudah menunjukkan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lainnya juga mereka merasakan dirinya ini sudah penuh dengan kedukaan dan penuh harapan yang hampa. Maksudnya itu mereka itu tidak ada semangat untuk menjalani kehidupan. Nah, tapi adik-adik, nih Kak Yola punya gambarnya. Lihat nih, perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, Kak Yola punya gambarnya. Nih, adik-adik bisa lihat ya. Nah, mereka ini akhirnya merasa kayak gimana nih, gak ada Tuhan Yesus, jadi kita harus bagaimana? Nah, tapi adik-adik, dengan harapan yang mereka sudah rasa tidak ada harapan dan tidak ada semangatnya, tapi Allah mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, itu sudah senang sekali kalau udah ada kabar berita kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya Allah mengutus malaikatnya untuk memberitakan kabar itu bahwa kebangkitan, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik tahu nggak, perempuan-perempuan tadi itu, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya dan pengikut-pengikut Yesus, mereka semua merasa ada harapan lagi. Untuk apa? Untuk semangat hidupnya, karena mereka sudah mendengar kabar berita apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik? Nah, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang ke kubur Yesus, mereka bertemu dengan malaikat. Nah, ini Kak Yola punya gambarnya lagi, adik-adik lihat ya. Nah, akhirnya mereka semua melihat, wah, mereka lihat kuburnya kosong, kata malaikat. Kuburnya sudah tidak ada. Nah, adik-adik sekarang bisa lihat pembacaan kita pada saat ini di Matius 28 ayat 5 dan 6. Kaita akan membacakannya. Matius 28 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari,
lihatlah tempat ia berbaring. Nah, adik-adik, ternyata mereka semua yang pengikut Yesus itu mereka lupa ya kalau Tuhan Yesus sudah bilang kalau di hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Akhirnya mereka sudah bertemu dengan malaikat, mereka pergi dari kubur itu, dan Tuhan Yesus bertemu dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Dan Yesus berkata di ayatnya yang ke-10, Matius 28 ayat 10. Nah, kita dengar lagi Kak Eta baca. Matius 28 ayat 10 yang menyatakan, "Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, jadi adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, sekarang ini adik-adik tidak usah ada rasa takut. Adik-adik pasti pernah ada rasa takut, pernah ditinggalin mama, pernah merasa kalau mati lampu takut sendirian, ya kan? Karena adik-adik tidak usah takut, karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua, menolong adik-adik, menolong mama papa, menolong kakak Yola juga dan kakak-kakak yang lainnya, ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik yakin percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong, adik-adik harus apa? Harus rajin berdoa. Terus apa? Harus rajin ibadah hari Minggu, pelayanan anak, ya. Rajin nyanyi dan memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, ya. Demikianlah firman Tuhan dari Kayola. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan teman kita Javier Sapulete dan Vinet Ansa untuk membawakan pujiannya. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, hatiku gembira. Adik-adik, kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Jangan lupa adik-adik masukin uangnya ke dalam amplop. Kemudian amplopnya adik kasih mama atau papa, lalu dapat diserahkan ke gereja. Nah, sambil persembahan, kita mau menyanyi sebuah lagu dari Kidung Ceria 356 yang berjudul Ku Beri Persembahan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Kita mau doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan itu dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka yang mengolahnya agar menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan kami.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk adik-adik klien kami dalam bangku sekolahnya. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, walaupun Tuhan tahu saat ini kami semua adik-adik klien belajar melalui online. Tuhan memberkati apa yang dibutuhkan, Tuhan memberikan yang terbaik agar adik-adik klien kami dapat melakukan dan memberikan yang terbaik di dalam bangku sekolahnya. Tuhan memberikan selalu kesehatan dan Tuhan memberikan yang kemampuan, kepintaran untuk mereka. Walaupun adik-adik klien kami belajar melalui online ini, Tuhan selalu senantiasa memberkati. Dan Tuhan Yesus, kami juga memberkati untuk mama papa kami juga. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, mampukan orang tua kami memberikan yang terbaik dalam masa pandemi ini ya Tuhan, agar dalam pekerjaannya yang mereka lakukan akan menjadi berkat bagi keluarga kami dan bagi saudara dan keluarga besar kami. Tuhan Yesus memberkati mama papa kami dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya hari demi hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja Sola Fide dan Sola Gracia. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, Tuhan memberkati pendeta dan majelis dan yang lainnya yang terlibat di dalamnya. Biarlah semuanya itu Tuhan mau campur dalam pelayanan mereka agar menjadi pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus juga, kami berdoa untuk adik klien kami mungkin sakit. Tuhan mau jamah dan berkati, berikan obat-obatan yang baik agar mereka mendapat pemulihan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pakai dan pantaskan kami juga, kakak-kakak klien kami ya Tuhan, agar kami semua mampu untuk menjadi pelayan yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak hal yang akan kami doakan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengetahui semuanya dan Tuhan Yesus bercampur tangan di dalamnya. Biarlah apa yang kami harapkan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan mau pulihkan, Tuhan memberikan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah, kakak punya pengumuman nih. Yang pertama, minggu depan kita akan beribadah kembali secara streaming. Dan yang kedua, adik-adik harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara kalau keluar rumah, adik-adik harus memakai masker, harus rajin cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan adik-adik juga harus hindari kerumunan. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, semua adik-adik berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Ceria nomor 107 yang berjudul Kristus Bangkit. Soraklah. Di surga bergema
Adik-adik, sekarang kita mau terima berkat. Kayolah undang adik-adik berdiri. Kita sama-sama mau terima berkat. Kita dalam sikap berdoa, kita berdoa. Kasih karunia dan berkat dari Bapa di surga selalu menyertai dan membimbing mama papa kami, adik-adik layan, kakak layan, dan kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih.